Medika. Kembali lagi bersama aku dan Teh Indah di program Hai Seno Medika, Health Answer Information. Di mana sahabat sehat semua akan mendapatkan informasi mengenai tips kesehatan, layanan di Seno Medika, dan juga alur pelayanan di Seno Medika. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sahabat sehat, saat ini kita udah ada di segmen 2 nih Teh Indah, di mana nanti aku akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Teh Indah, tentunya mengenai antrian online dan telehealth via mobil JKN gitu ya. Nah, sebelumnya nih Teh Indah ya, kan tadi Teh Indah tuh sebagai supervisi ya di BPJS. Nah, Vaskes lain mah takut nih teman-teman kalau misalnya ada Teh Indah gitu ya. Tapi Seno Medika malah dipanggil gitu ya Teh Indahnya buat biasa dong ya. Biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kita Seno Medika ya. Ya Allah, ini mah Vaskes lain mah takut kalau ada Teh Indah. Semengerikan itu ya. Iya. Tadi cantik, katanya tadi cantik. Aduh, kok garang. soalnya ya tadi ya kita biasanya disupervisi gitu ya. Kalau sekarang Seno Medika berani sekali gitu ya untuk memanggil seorang Teh Indah gitu ke klinik gitu ya. Baik Teh Indah, kita mulai aja ya. Aduh, ini banyak banget warawirinya. Baik Teh Indah, sebelum membahas mengenai daftar online dan telekonsultasi online, apa sih yang dimaksud mobile JKN dan fitur apa saja yang terdapat di mobile JKN? Oke. Sebelumnya apa sih mobile JKN itu gitu ya? Jadi aplikasi yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yang tadi. Sebenarnya mobile JKN ini sudah lama ya kami miliki, cuman memang pengembangan fitur-fiturnya itu lebih lengkap lagi. Titik baliknya tadi ya mungkin pada saat pandemi, karena memang kebutuhan untuk peserta, kemudian juga tadi ya mendukung transformasi digital itu sendiri gitu. Nah, fitur apa saja sih gitu ya yang yang ada di mobile JKN? Nah, mungkin sebelum fitur ini kan mengalami banyak versi ya gitu ya. Kalau bisa dilihat versi yang terakhir itu ada di versi 14.3.1. Nanti boleh dicek Bapak Ibu ya. Kalau belum terupdate silahkan diupdate, nanti fiturnya akan berbeda. Apa sih yang berbeda di fitur versi 14.3.1? Yaitu antrian online fiturnya ada di paling atas. Kenapa dipindahkan ke paling atas gitu ya? Untuk memudahkan para pasien untuk melakukan pendaftaran khususnya melalui mobile JKN ya. Karena sebelum itu dimunculkan di atas, untuk misalnya contohnya lansia, gimana ya menunya nggak ketemu gitu ya, harus cari-cari, dan mungkin kalau di handphone tulisannya agak kecil ya. Nah, jadi ini ditampilkan di paling atas, di mana untuk tombol antrian online itu di highlight gitu ya, lebih jelas gitu. Jadi tinggal mudah, tinggal klik gitu ya untuk antrian online. Selain itu ada menu pesan. Jadi pesan itu adalah penilaian kepada Vaskes setelah Bapak Ibu atau para pasien mendapatkan layanan itu di Vaskes itu sendiri. Karena ketika mendapatkan layanan kan memperoleh pengalaman yang berbeda mungkin ya. Meskipun berulang berkunjungnya, memungkinkan dia punya pengalaman yang berbeda karena ketemu petugas pendaftaran yang berbeda, perawat yang berbeda, dokter yang berbeda, sampai dengan petugas apotek mungkin di akhirnya kalau mendapatkan layanan obat gitu. Jadi kesan ini setiap kali kunjungan ini bisa dilakukan penilaian oleh pasien ya, yang mana nanti hasilnya merupakan salah satu hasil kinerja dari Vaskes itu sendiri gitu ya capaiannya. Jadi kalau yang umumnya Google review lah gitu ya, tapi kalau kesan ini adalah produknya dari BPJS Kesehatan. Kemudian telehealth, nah mungkin nanti itu dibahas juga ya. Nah ini apa sih telehealth itu secara sepintas adalah media untuk melakukan kontak tidak langsung dari pasien ke klinik gitu ya, terutama ke dokter. Kemudian ada screening riwayat kesehatan, nah ini yang lagi dulu gitu ya, di mana seluruh pasien BPJS Kesehatan ini wajib melakukan screening kesehatan, itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang terakhir ada cek data ya, perubahan data peserta, kemudian ada iuran. Jadi nanti bisa diceki-ceki, ada juga fitur bugar. Nah buat sekarang kan lagi ini ya, siapa yang runner di sini? Nanti bisa dicek ya, nanti dikonekkan dengan menu bugar, itu bisa dimanfaatkan. Ada yang kalau terbaru bisa dilihat menu SOS warna merah.
Nah itu kalau saya juga belum kemarin, nanti boleh dicek kembali. Nah itu untuk kondisi ke dalam itu bisa. Betul. Nanti boleh dicek lagi ya Bapak Ibu ya untuk fitur-fiturnya. Baik, terima kasih Teh Indah. Tadi ya teman-teman di sini ada yang belum diupdate belum aplikasi mobile JKN-nya? Ayo. Udah, kan karena tadi ya lagi BPJS Kesehatan itu nggak mau pasien ribet ya Teh Indah ya. Udah ada mobile JKN, terus katanya antrian online-nya jadi fitur paling atas gitu ya, Masya Allah ya. Nah untuk tadi nih selanjutnya tadi banyak banget ya fitur di mobile JKN yang sangat bermanfaat sekali untuk pasien-pasien ya. Salah satunya tadi ada kesan, kemudian ada telehealth ya yang nanti kita bahas. Terus ada juga bugar nih bagi teman-teman katanya yang suka olahraga ya, nanti gunakan aja untuk aplikasi mobile JKN di fitur bugarnya. Baik, terima kasih Teh Indah. Untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan daftar online menggunakan aplikasi mobile JKN dan bagaimana caranya? Oke, tadi nyambung ya di fitur yang kami pergunakan adalah antrian online ya. Tadi sudah di-highlight di paling atas. Apa sih antrian online itu gitu ya? Jadi salah satu fitur di mobile JKN yang akomodir proses pendaftaran pasien baik untuk mendaftar layanan JKN di FKTP ataupun di FKMP. Ya, jadi ketika Bapak Ibu ingin mengakses layanan ke FKTP khususnya untuk sahabat channel mungkin ya yang mau daftar, saya enak dan ini mau daftar gitu ya, silakan Bapak Ibu membuka mobile JKN, dilihat di fitur antrian online, silakan itu tidak mau mendaftar, nanti diklik pilih FKTP, kemudian nanti pilih dokter yang mau dituju, misalnya poli umum, kemudian nanti dipilih dokternya, kan ada pilihan ya setelah di poli umum, nanti muncul pilihan dokter semua dokter yang ada yang sedang berpraktek, jadi sesuai jadwal prakteknya. Setelah dipilih nama dokter yang akan dituju, kemudian pasien mengisi tuduhan, gitu. Jadi misalnya demam atau batuk pilek, gitu ya, atau diare, yang banyak gitu ya mungkin. Nanti klik submit, setelahnya Bapak Ibu mendapatkan nomor antrian. Nah tentunya nomor antrian ini sudah terkoneksi dengan sistem yang ada di klinik gitu. Nah, dan di sistem itu sudah ada estimasinya kan, jadi udah pasti nih gitu ya. Kapan sih saya harus datang ke FKTP gitu ya, jadi nggak perlu tadi antri dari subuh gitu ya. Nanti di sini nyaingin sama pasien yang mau sunat ya, mau hitam gitu ya, jadi nggak perlu lagi datang dari subuh, kecuali pasiennya itu dapat nomor 1, tentunya diharapkan hadir sebelum jam layanan. Misal jam layanannya tuh dokter A, jam layanannya jam 8 sampai jam 12, yang bersangkutan dapat nomor 1, tentunya sebelum jam 8 sudah harus ada di klinik ya Bapak Ibu ya, jangan lupa gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengambil nomor antrian itu nggak hanya ngambil nomor antrian aja deh, tapi datangnya nanti aja deh gitu. Nah itu nggak bisa, nggak sesuai gitu ya Bapak Ibu. Ini yang kita galakan bersama-sama, yaitu selain tadi memudahkan, kan antrian tadi tentunya untuk memudahkan ya. Pertama memudahkan, yang kedua untuk memperoleh kepastian tadi Bapak Ibu gitu ya. Kalau udah dapat nomornya kan, saya dapat nomor 15, ngapain lah saya nunggu dari pagi gitu ya. Nanti aja kalau udah mendekati nomor antriannya. Karena ketika Bapak Ibu sudah dapat nomor antrian, bisa cek di mobile JKN. Jadi nanti ada perkiraannya kapan harus datang ke FKTP gitu. Selain itu ya menghemat waktu mungkin ya, terutama untuk seperti saya yang seorang pekerja ya, mau izin juga susah gitu ya, gitu. Jadi ketika izin itu kita udah memperoleh waktu yang pasti, karena gitu yang saya ingin dari FKTP sudah dapat antrian, mungkin butuh waktu sekian. Nah itu sih lebih efektif, efisien gitu ya, mungkin segitu kan. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Teh Indah ya. Terima kasih Teh Indah atas informasinya tadi untuk mobil JKN sendiri. Ini untuk antrian online-nya. Nanti teman-teman harus menggunakan antrian online ya kalau mau berobat. Tadi banyak banget manfaatnya gitu ya apabila teman-teman daftar berobat di mobile JKN gitu ya. Tadi manfaatnya sudah disebutkan ya oleh Teh Indah. Nah, menurut Teh Indah, pasien bisa tahu nggak sih antrian online berobatnya gitu ya di monitor antrian, dan akan sama tidak seperti di monitor antrian klinik? Nah, kalau tadi ya sudah saya infokan tadi ya, ketika Bapak Ibu atau pasien gitu ya sudah mendapatkan nomor antrian, akan terinformasi, jadi dipantau aja di mobile JKN-nya.
Sama kayak kalau kita lagi pesan Gojek, kan kita nunggu itu, kita pantau ya sampai mana sih drivernya, berapa menit lagi, kan ada ya informasi di sana. Nah sama gitu, jadi yang sifatnya digital sekarang itu kita tinggal lihat aja gitu. Berapa lagi sih antrian yang sedang berlangsung di klinik gitu. Nah kemudian ketika pasiennya sudah tiba di klinik, mau tahu nih nggak perlu lagi tanya ke petugas karena khususnya di Seno nih ya, layarnya lumayan besar, ini kayaknya biasanya dipakai nomor antrian ya kalau saya permisi. Oke, Bapak Ibu bisa melihat layar antrian yang tersedia di Vaskes, terutama kita di Seno Medica, sudah menyediakan sarana untuk informasi antrian. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih, oh antrian berapa ya sekarang? Oh saya nomor 15, misalnya lagi dipanggil nomor 10. Ya saya nunggu aja, berarti nanti tinggal konfirmasikan ya, ke petugas pendaftaran. Tapi Bapak Ibu tidak perlu lagi antri untuk mendaftar di pendaftaran. Tadi gitu ya, datang tepat waktu, kemudian hanya mengkonfirmasi kehadiran untuk memastikan bahwa pasien sudah hadir, karena harus ditandai ya, harus diberikan status ya tentunya ya di sistem tadi untuk terkirim ke perawat untuk dilakukan anamnesa ya, mungkin pemeriksaan, baru nanti menunggu pelayanan ke dokter. Gitu. Baik, nah tadi ya untuk kalau misalnya nih kita semua udah daftar di mobil JKN gitu ya, jadi nanti sahabat sehat gak perlu lagi ke pendaftaran untuk daftar ngantri lagi ya di depan gitu. Jadi nanti tinggal lihat aja monitor antriannya sudah nomor berapa. Nah untuk monitor antrian sendiri memang sudah terintegrasi apabila nanti sahabat sehat semua sudah mendapatkan nomor antrian di mobil JKN. Baik Teh Indah, untuk selanjutnya Teh bagaimana ya kalau ada lansia yang tidak bisa mengaplikasikan mobil JKN dan mobil JKN-nya sering log out karena nomor telepon sudah ganti atau passwordnya lupa dan hilang. Ada kiat-kiat nggak sih Teh? Oke, tadi yang pertama lansia gitu ya. Nah, lansia ini harus kita gali juga Bapak Ibu, terutama dari tim Seno Medica ya. Lansianya ini punya pendamping nggak? Gitu ya kan, kadang-kadang lansia itu didampingi keluarga ya, anak, cucu atau keluarganya gitu. Nah, kalau masih ada pendamping kan kita bisa melakukan persuasi ya, persuasi ke pendampingnya, artinya untuk mengarahkan tetap download mobile JKN. Misalnya pada kunjungan pertama nih belum bisa, tapi kita arahkan untuk download mobile JKN sehingga harapannya nanti kunjungan berikutnya sudah bisa memanfaatkan fitur tadi antrian di mobile JKN, gitu ya. Tapi kalau misalnya nih lansianya ini gak ada pendamping sama sekali, gitu ya. Atau kadang gini, ketika lansianya ini berobat ke rumah sakit didampingi, tapi kalau ke FKTP gak didampingi, alasannya lah dekat dari rumah jadi saya jalan aja, gitu ya. Kebanyakannya gitu ya, benar kan ya Bu ya? Oke. Kalau lansianya ini benar-benar tidak ada pendamping, kemudian handphonenya misalnya ada tapi tidak support, kan kita juga nggak bisa memaksa ya, apakah dia harus beli handphone dulu gitu ya, nanti BPJS dimarahin gitu ya, nggak juga gitu ya. Jadi ketika kondisinya memang sudah dioptimalkan tapi memang tidak bisa, maka tetap bisa mengakses layanan onsite tadi pendaftaran. Jadi hanya perlu waktu mungkin ya. Jadi ketika datang, misalnya sudah ada pasien yang antri, ya wayahnya gitu Bapak Ibu harus tetap mengantri di tempat pendaftaran gitu ya, berproses. Tapi kalau seiring waktu di klinik Seno Medica khususnya yang sudah banyak antrian online, ya tentu antriannya tadi nggak banyak ya, karena kan itu mengurangi penumpukan gitu ya, karena sudah mendapatkan kepastian waktu terhadap layanannya tadi gitu. Kemudian kendala nomor handphone, email gitu ya. Sebenarnya itu kan bisa dilakukan ke nomor Pandawa ya gitu ya, atau dari pihak klinik juga bisa melakukan membantu nih ya pesertanya untuk mengakses link yang kami buatkan dari kantor cabang untuk proses percepatan juga gitu ya. Bisa diisi di situ kan, jadi misalnya nomor handphonenya nggak tahu nih yang dulu gitu ya, dialihkan aja di perubahan nomor handphone, nanti tinggal dicek berkala gitu. Jadi nggak perlu datang ke kantor. Sekali lagi ya Pak Ibu, nggak perlu datang ke kantor cuma buat ganti nomor handphone gitu ya. Karena nanti pada saat di screening oleh security ya Pandawa atau mengisi link tersebut. Jadi daripada udah habis ongkos Gojek gitu ya, lumayan. Jadi lebih hemat juga ke pasien.
Siap, tepuk tangan dulu untuk Teh Indah ya. Lagi-lagi tadi dikasih juga tuh untuk tips-tipsnya agar memang pasien-pasien menggunakan fitur telehealth by Mobile JKN ya. Tentunya yang pertama kita selaku memang manajemen klinik atau petugas di klinik harus selalu mensosialisasikan kepada pasien ya mengenai memang manfaat telehealth via Mobile JKN, dan juga tadi tidak lupa komitmen dokter ya dalam melakukan atau menjalankan mengenai telehealth by Mobile JKN gitu ya. Baik Teh Indah, untuk segmen 2 sudah selesai nih. Nanti kita berlanjut ke segmen 3 di mana nanti sahabat sehat boleh bertanya kepada Teh Indah baik secara langsung maupun di Instagram kami di @senomedica. Baik, tetap bersama aku dan Teh Indah di program Hai Senomedica, Health Answer Information. Tepuk tangan untuk kita semua.